Seorang pemuda mahasiswa miskin, namun jenius, hidup sederhana, dan sering diremehkan. Di kampus elit tempat ia kuliah, ia dipermalukan dan diragukan kemampuannya oleh seorang dosen wanita cantik berusia 40 tahun, seorang janda cerdas, angkuh, dan perfeksionis. Dalam sebuah momen menegangkan di ruang kuliah, sang dosen melontarkan tantangan yang mengubah hidup pemuda itu selamanya. Jika kau mampu memecahkan soal paling sulit dalam waktu 10 menit, sang dosen akan menikahinya dan memberinya beasiswa S2 penuh. Waktu berjalan, suasana memanas, dan semua orang menganggap tantangan itu mustahil. Namun 10 menit kemudian, kelas terdiam. Sang dosen terkejut, tak percaya, dan dipaksa menghadapi kenyataan. Pemuda yang ia remehkan telah menaklukkan soal tersebut. Hujan turun rintik-rintik di halaman kampus itu, seolah ikut menertawakan nasib seorang pemuda yang berdiri diam di bawah pohon flamboyan tua. Sepatunya sudah tipis di bagian tumit, tas ransel hitamnya tampak pudar, dan jaket abu-abunya jelas bukan milik mahasiswa. Kampus elit seperti universitas Mahardika, tempat para anak pejabat dan konglomerat belajar sambil merencanakan masa depan yang sudah terjamin. Namanya Irfan. Ia mahasiswa semester akhir, jurusan matematika terapan. Di antara ratusan mahasiswa di kampus itu, Irfan dikenal dengan banyak julukan dan tak satu pun terdengar baik. Si miskin, si pendiam, anak beasiswa yang entah kenapa bisa lolos. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam Irfan bekerja sebagai penjaga warnet hingga subuh. Lalu pagi harinya masuk kuliah dengan mata lelah namun pikiran tajam. Tak ada pula yang peduli bahwa buku-buku tebal yang ia bawa adalah hasil fotokopian lusuh, disusun rapi dengan catatan tangan kecil di setiap halamannya. Hari itu, langkah Irfan terhenti di depan gedung Fakultas Sains. Dadanya terasa berat. Hari ini adalah jadwal kuliah yang paling ia hindari. Analisis kompleks lanjutan. Mata kuliah itu bukan sekadar sulit, itu adalah medan pembantaian bagi banyak mahasiswa pintar. Dan dosen pengampunya adalah sosok yang terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena sikapnya yang dingin dan tak kenal ampun. Dosen Ratna Wisesa, usianya sekitar 40 tahun, cantik dengan cara yang dewasa dan berwibawa. Rambut hitamnya selalu disanggul rapi, suaranya tenang namun tajam, dan tatapannya mampu membuat mahasiswa manapun merasa kecil. Ia seorang janda. Isu itu beredar di kalangan mahasiswa, dibisikkan dengan rasa penasaran dan takut bercampur kagum. Bagi Irfan, dosen Ratna adalah satu-satunya dosen yang sejak awal tak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya. Mahasiswa seperti kamu, katanya suatu hari, seharusnya realistis dengan kemampuan dan latar belakang. Kalimat itu terus terngiang di kepala Irfan. Ia masuk ke ruang kelas, duduk di bangku paling belakang. Seperti biasa, beberapa mahasiswa meliriknya, lalu berbisik. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menggeleng pelan, seolah kehadiran Irfan di kelas itu adalah kesalahan sistem. Pintu kelas terbuka. Dosen Ratna masuk dengan langkah tenang, mengenakan blazer krem dan kemeja putih. Ruangan langsung hening. Ia meletakkan tasnya, menulis judul materi hari itu di papan tulis dengan tulisan tegas. Soal diferensial NO, unlinear tingkat lanjut. Irfan menelan ludah. Baik, ujar dosen Ratna tanpa menoleh. Hari ini kita tidak akan banyak teori. Ia berbalik, menatap seluruh kelas, lalu pandangannya berhenti tepat ke arah Irfan. Akan ada satu soal, lanjutnya, yang akan menunjukkan siapa di antara kalian yang benar-benar layak berada di sini. Beberapa mahasiswa tersenyum percaya diri. Irfan menunduk, jemarinya mengepal pelan di bawah meja. Ia tidak tahu bahwa hari itu di ruang kelas ini takdirnya akan berubah. Ia tidak tahu bahwa kemiskinan, hinaan, dan kesunyian yang selama ini ia tanggung akan diuji
dalam 10 menit paling menentukan dalam hidupnya. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa seorang dosen angkuh yang berdiri di depan kelas itu sebentar lagi akan dibuat terkejut oleh seseorang yang paling ia remehkan. Nama dosen, Ratna Wisesa, selalu disebut dengan dua nada di kampus itu, kagum dan takut. Tak ada yang menyangkal kecantikannya. Wajahnya tenang, garis rahangnya tegas, matanya tajam, seperti seseorang yang terbiasa mengambil keputusan sulit tanpa ragu. Namun yang membuatnya benar-benar disegani bukanlah parasnya melainkan otaknya. Ia lulus doktor di usia muda, publikasinya tersebar di jurnal internasional, dan metode mengajarnya terkenal keras, nyaris kejam. Bu Ratna itu bukan dosen, bisik seorang mahasiswa. Dia penyaring alam, sahut yang lain. Pagi itu, setelah membuka kelas dengan satu soal di papan tulis, dosen, Ratna berdiri menyilangkan tangan, matanya menyapu ruangan. Menilai satu persatu mahasiswa seperti bidak catur. Dalam hatinya, ia sudah tahu siapa yang akan gagal dan siapa yang menurutnya tidak pantas bermimpi terlalu tinggi. Pandangan itu kembali jatuh pada Irfan. Ia mengenalnya sejak semester awal, mahasiswa pendiam. Pakaian itu-itu saja, jarang bicara, tak pernah mencari perhatian. Nilainya cukup baik. Tapi bagi dosen, Ratna, itu bukan bukti kehebatan. Nilai bisa dicapai dengan hafalan, pikirnya. Kehebatan diuji saat tekanan datang. Tak banyak yang tahu bahwa dosen Ratna dulu juga datang dari keluarga sederhana. Namun hidup mengajarkannya satu hal dengan cara paling pahit. Jangan percaya siapapun selain kemampuanmu sendiri. Ia menikah muda dengan seorang akademisi terkenal. Semua orang memujinya. Pasangan sempurna, kata mereka. 3 tahun kemudian, pernikahan itu runtuh. Pengkhianatan, ambisi, dan ego semuanya bercampur menjadi satu luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Sejak saat itu, dosen Ratna membangun tembok tinggi di sekeliling hidupnya. Ia menutup hatinya, memusatkan segalanya pada karier dan prestasi. Dan di ruang kelas, ia menjadi dingin. Saya tidak tertarik pada kisah sedih, katanya seringkali. Dunia tidak peduli dari mana kalian berasal. Di depan kelas, ia mengetuk papan tulis dengan spidol. Soal ini, ujarnya datar, tidak ada di buku manapun. Ini soal pemahaman. Beberapa mahasiswa mulai gelisah. Dosen Ratna berjalan perlahan di antara bangku. Hak sepatunya beradu dengan lantai keramik. Suaranya menggema. Banyak dari kalian mengira sudah pintar, lanjutnya. Padahal hanya nyaman. Ia berhenti tepat di samping bangku Irfan. Irfan bisa mencium aroma parfum lembut dewasa, elegan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena tertarik, tapi karena tekanan. Dosen Ratna menunduk sedikit, menatap kertas kosong di meja Irfan. Kamu, katanya pelan, tapi cukup keras untuk membuat sekeliling terdiam. Menurut saya, kamu terlalu jauh melangkah. Beberapa mahasiswa menahan senyum. Irfan mengangkat kepala, menatap mata dosennya untuk pertama kali. Tatapan itu tenang, bukan menantang, bukan juga takut. Apa kamu yakin berada di tempat yang tepat? Tanya dosen. Ratna hening. Di saat itu, sesuatu dalam diri dosen Ratna bergerak. Bukan simpati melainkan rasa ingin menguji. Ada ketenangan aneh di mata pemuda itu, sesuatu yang mengganggu keyakinannya. Ia berdiri tegak kembali. Baik, katanya sambil menulis simbol-simbol rumit di papan tulis. Kalau begitu, mari kita lihat sejauh apa kalian bisa bertahan. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik sikap angkuhnya, dosen Ratna sedang mengambil langkah yang akan menghancurkan satu keyakinan yang ia pegang selama bertahun-tahun, bahwa dunia hanya dimenangkan oleh mereka yang sudah kuat sejak awal. Dan bahwa seorang mahasiswa miskin di bangku paling belakang tidak mungkin menjadi pengecualian. Spidol itu berhenti, bergerak. Papan tulis kini penuh dengan simbol-simbol yang membuat sebagian besar mahasiswa menelan ludah. Integral bertingkat, persamaan diferensial non-linear, dan satu batasan yang terlihat sederhana namun justru itulah jebakannya. Dosen
Ratna melangkah mundur, menatap hasil tulisannya sendiri, lalu berbalik menghadap kelas. Silakan, katanya singkat. Kerjakan. Tak ada yang bergerak. Beberapa mahasiswa saling pandang. Yang biasanya paling vokal kini menunduk, pura-pura membaca ulang catatan. Suara pendingin ruangan terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Irfan menatap papan tulis dengan tenang, bukan karena ia langsung tahu jawabannya, melainkan karena ia memahami masalahnya. Ia sudah melihat pola serupa, meski dengan bentuk berbeda. Soal itu bukan tentang rumus, tapi tentang cara berpikir. Namun, sebelum ia sempat menulis apapun, suara dosen Ratna memecah hening. Tidak ada yang berani, tanyanya datar. Ia melangkah ke tengah kelas, menarik. Lanjutnya, nilai kalian tinggi, IPK mengkilap. Tapi satu soal saja membuat kalian lumpuh. Beberapa mahasiswa tampak tersinggung, tapi tak satu pun membantah. Pandangan DR Ratna kembali jatuh pada Irfan. Kamu, katanya. Nada suaranya kini lebih tajam. Kenapa hanya diam? Irfan mengangkat kepala perlahan. Seluruh kelas menoleh ke arahnya. Saya sedang memahami soalnya, Bu, jawabnya pelan. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan. Dosen? Ratna mengangkat alis. Memahami? Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ejekan. Sudah 15 menit sejak saya menulis soal itu. Irfan tetap tenang. Saya tahu, Bu. Keheningan kembali jatuh. Kali ini lebih berat. Dosen? Ratna mendekat beberapa langkah. Atau jangan-jangan, katanya, kamu memang tidak tahu harus mulai dari mana? Beberapa mahasiswa tersenyum lebar, merasa berada di sisi yang aman. Irfan menarik napas dalam-dalam. Bolehkah saya menjawab jujur, Bu? Tanyanya. Dosen? Ratna berhenti. Silakan. Soal ini tidak bisa dikerjakan dengan pendekatan standar, kata Irfan. Kalau dipaksakan, hasilnya akan salah. Ruangan mendadak sunyi. Dosen Ratna menatapnya tajam. Kamu yakin dengan ucapanmu? Iya, nada itu keyakinan tanpa kesombongan membuat sesuatu dalam dada. Dosen? Ratna tersentak. Ia tak menyukainya. Baik, katanya dingin. Kalau kamu begitu yakin, kenapa tidak maju ke depan? Semua mata tertuju pada Irfan. Langkahnya pelan saat berdiri. Ia maju ke depan kelas dengan jaket lusuh dan sepatu. Usang kontras mencolok dengan papan tulis penuh simbol canggih. Dosen. Ratna berdiri menyilang tangan. Sekarang, katanya, jelaskan di mana letak kesulitan soal ini. Irfan menatap papan tulis, lalu menunjuk satu bagian kecil. Di sini, ujarnya. Banyak orang akan menganggap ini konstanta, padahal tidak. Beberapa mahasiswa terkejut. Dosen Ratna menyipitkan mata. Lanjutkan. Kalau dianggap konstanta, solusi akan terlihat rapi. Tapi itu solusi palsu, kata Irfan tenang. Soal ini sengaja dibuat untuk menjebak orang yang terlalu percaya rumus. Hening. Hening. Dosen Ratna tak segera menjawab. Dadanya naik turun perlahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, seorang mahasiswa menyentuh inti soalnya tanpa ia beri petunjuk. Namun alih-alih mengakui, egonya justru terangkat. Menarik, katanya akhirnya. Sangat menarik. Ia melirik jam tangannya, lalu menatap seluruh kelas. Sayangnya, lanjutnya, berbicara itu mudah. Ia kembali menatap Irfan. Kalau kamu memang sehebat itu, katanya. Suaranya kini jelas terdengar oleh semua orang. Buktikan. Irfan menelan ludah. Dosen Ratna melangkah ke depan papan tulis, menuliskan satu baris tambahan modifikasi kecil yang membuat soal itu naik satu tingkat kesulitan. Sekarang, ujarnya, kerjakan. Ia menoleh ke Irfan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dan jangan bilang kamu butuh waktu lama. Di titik itulah, tanpa disadari siapapun, ruang kuliah itu bukan lagi tempat belajar. Ia telah berubah menjadi arena. Arena di mana harga diri, kesombongan, dan masa depan seorang pemuda miskin
akan dipertaruhkan, dan di mana seorang dosen angkuh akan membuat sebuah janji yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dosen Ratna menatap Irfan cukup lama, terlalu lama untuk sekadar dosen menilai mahasiswa. Di balik tatapan itu, ada sesuatu yang bergejolak amarah, kecil, karena egonya tersentuh, bercampur rasa penasaran yang tak ingin ia akui. Ia terbiasa berada di puncak, terbiasa menjadi yang paling benar di ruangan manapun. Dan kini, seorang mahasiswa dengan sepatu usang berdiri di hadapannya tanpa gemetar. Baik, ucapnya akhirnya. Suaranya terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Kita buat ini lebih menarik. Beberapa mahasiswa saling pandang, ada yang mulai menegakkan badan, mencium aroma drama. Dosen Ratna mengambil spidol lain, menambahkan satu kondisi batas baru di papan tulis kecil, tapi mematikan. Soal itu kini bukan hanya sulit, ia menjadi hampir mustahil untuk diselesaikan dengan cepat. Dengan tambahan ini, katanya, rata-rata mahasiswa S2 saja butuh berjam-jam. Ia berbalik, menatap Irfan lurus-lurus. Kamu, katanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Irfan terdiam sejenak, bukan karena ragu melainkan karena ia sedang menghitung di kepalanya. 10 menit, jawabnya akhirnya. Ruangan meledak oleh reaksi tertahan. Apa? Dia? Gila. 10 menit. Dosen Ratna tertawa kecil. Bukan tawa senang, melainkan tawa seseorang yang merasa menang. 10 menit? Ulangnya pelan. Kamu sadar dengan ucapanmu? Iya, Bu. Keyakinan itu membuat senyum dosen Ratna menghilang. Ia menoleh ke seluruh kelas. Kalian semua dengar bukan? Semua mahasiswa mengangguk. Sebagian menahan napas. Dosen Ratna kembali menatap Irfan. Kali ini, suaranya terdengar lebih tajam, lebih personal. Kalau kamu gagal, katanya, kamu tidak boleh lagi mengambil mata kuliah saya, dan saya akan pastikan kamu tidak mengulangnya. Irfan mengangguk pelan. Saya mengerti. Itu seharusnya cukup. Tapi entah kenapa, dosen Ratna melangkah. Satu langkah lebih jauh, melampaui batas profesional yang selama ini ia jaga dengan ketat. Mari kita buat taruhannya seimbang, katanya. Beberapa mahasiswa terkejut. Kalau kamu berhasil, lanjut dosen Ratna, saya akan menepati satu janji. Ia berhenti sejenak, seolah menimbang kata-kata Nia sendiri. Saya akan menikahimu. Kelas membeku. Seseorang menjatuhkan pulpen. Yang lain menutup mulutnya. Beberapa mengira mereka salah dengar. Dosen Ratna belum selesai. Dan tambahnya dengan suara tegas, saya akan memberimu beasiswa penuh S2. Dengan rekomendasi langsung dari saya. Waktu seakan berhenti. Irfan menatap dosennya. Matanya sedikit melebar, bukan karena janji itu menggoda, melainkan karena bobotnya yang luar biasa. Itu bukan hadiah, itu perubahan hidup. Bu, gumamnya. Tenang, potong dosen Ratna. Ini janji di depan saksi. Kalau kamu tidak sanggup, kamu bisa mundur sekarang. Semua mata tertuju pada Irfan. Ia tahu, ini gila. Ia tahu, ini berbahaya. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan masa depannya. Tapi ia juga tahu, satu hal lain soal itu bisa diselesaikan. Dan kesempatan seperti ini tidak datang dua kali pada orang sepertinya. Irfan mengangkat kepala. Saya terima tantangannya, Bu. Desahan tertahan terdengar di seluruh ruangan. Dosen Ratna menoleh ke jam dinding. Baik, katanya dingin. Waktu kamu mulai sekarang. Detik pertama berlalu. Spidol berada di tangan Irfan. Papan tulis di depannya tampak seperti dinding tak tertembus bagi siapapun yang melihat kecuali dirinya. Di saat jarum jam bergerak, tak seorang pun menyadari bahwa bukan hanya soal yang sedang dikerjakan. Takdir dua orang yang selama ini berdiri di dunia berbeda sedang ditulis ulang. Satu persamaan demi satu persamaan. Jarum jam berdetak. 1 detik, 2 detik, 3, tak ada yang berbicara. Irfan berdiri di depan papan tulis. Spidol di tangannya belum bergerak.
Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang seolah memisahkan dunia luar dari pikirannya sendiri. Di bangku depan, beberapa mahasiswa sudah yakin satu hal, dia akan gagal. Dosen, Ratna berdiri dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya datar, tapi pikirannya bergejolak. Ia memperhatikan setiap gerak kecil Irfan napasnya, caranya berdiri, bahkan jeda sebelum menulis. 10 menit. Pikirnya, mustahil. Menit pertama berlalu. Irfan membuka mata. Spidol menyentuh papan tulis. Bukan langsung rumus panjang, bukan pula manipulasi simbol yang rumit. Ia menulis satu baris pendek, sebuah asumsi dasar yang hampir semua orang lewatkan. Beberapa mahasiswa mengernyit. Itu salah, bisik seseorang. Kenapa dia mulai dari situ? Dosen, Ratna menyipitkan mata. Ia mengenali langkah itu, dan jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari yang ia harapkan. Menit kedua, Irfan menambahkan satu transformasi, lalu satu lagi. Tulisan tangannya rapi, tidak tergesa-gesa. Ia tidak mengejar waktu, ia mengendalikannya. Keringat tipis muncul di pelipisnya, bukan karena panik, tapi karena konsentrasi penuh. Menit ketiga, Irfan berhenti menulis. Ia melangkah mundur setengah langkah, menatap papan tulis seperti seorang seniman menilai sketsa awal. Beberapa mahasiswa menahan napas. Kenapa berhenti? Waktunya jalan terus. Dosen, Ratna melirik jam dinding. Masih 7 menit. Irfan kembali menulis, kali ini lebih cepat. Ia menghapus satu bagian kecil, menggantinya dengan pendekatan lain. Bukan karena salah, tapi karena menemukan jalur yang lebih efisien. Dan di sanalah, dosen, Ratna menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya mengering. Pemuda itu berpikir seperti peneliti. Menit keempat, struktur solusi mulai terlihat. Bukan jawaban lengkap, tapi kerangka yang jelas, elegan, dan berbahaya bagi egonya sendiri. Dosen, Ratna tanpa sadar melangkah satu langkah lebih dekat. Menit kelima, separuh waktu telah berlalu. Beberapa mahasiswa mulai gelisah. Ada yang awalnya mengejek, kini menatap papan tulis dengan wajah tegang. Kalau dia benar, tidak mungkin. Irfan menulis batas akhir solusi. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena ragu, tapi karena beban taruhan yang kini terasa nyata. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja, semuanya runtuh. Menit ke-6, ia mengoreksi kembali setiap langkah. Cepat, teliti, tak ada gerakan sia-sia. Dosen, Ratna kini tak lagi menyilangkan tangan. Jarinya mengepal pelan. Ini tidak seharusnya terjadi. Menit ke-7, Irfan menulis hasil antar. Angkanya sederhana, terlalu sederhana untuk soal sekompleks itu. Beberapa mahasiswa menggeleng. Pasti salah. Tidak mungkin sesederhana itu. Namun dosen, Ratna justru membeku. Ia tahu arti kesederhanaan itu. Menit ke-8, Irfan menarik napas dalam, lalu menuliskan baris terakhir. Ia berhenti. Spidol diturunkan. Menit ke-9, Irfan berbalik menghadap kelas. Saya sudah selesai, Bu. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang tenang. Ruangan sunyi. Semua mata tertuju pada papan tulis, lalu pada dosen. Ratna, jarum jam berdetak satu kali lagi. Masih tersisa 1 menit. Dosen, Ratna menatap solusi itu. Lama, sangat lama. Wajahnya perlahan berubah. Bukan marah, bukan senang, melainkan tak percaya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, seorang mahasiswa membuatnya merasa bahwa dunia yang ia pahami dengan sempurna baru saja bergeser. Dan ia tahu, sebelum ia membuka mulut, hidupnya dan hidup pemuda di depannya itu tak akan pernah kembali sama. Dosen Ratna melangkah ke depan papan tulis. Langkahnya pelan, terukur, namun ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi langkah dosen yang menguasai ruangan, melainkan seseorang yang sedang bersiap menghadapi kemungkinan yang tak pernah ia izinkan ada. Spidol berpindah ke tangannya. Ia tidak langsung berbicara,
Matanya menyusuri setiap baris tulisan Irfan. Dari asumsi awal yang sederhana, transformasi yang bersih, hingga hasil akhir yang tampak nyaris elegan, terlalu elegan. 1 menit yang tersisa berlalu, tanpa siapapun berani bersuara. Dosen Ratna mulai memeriksa. 1 langkah. Ia mengangguk kecil hampir tak terlihat. Langkah kedua, ia berhenti. Menghapus kacamata yang tak ia sadari telah dipakainya, lalu membaca ulang. Langkah ketiga, napasnya tertahan. Ia mengambil spidol lain, menuliskan 1 catatan kecil di samping solusi Irfan, menguji konsistensi, menguji batas. Hasilnya sama. Kelas mulai gelisah. Bu, bisik seseorang. Terlalu pelan untuk dianggap sebagai interupsi, tapi cukup keras untuk memecah ketegangan. Dosen Ratna tak menjawab. Ia menambahkan 1 pendekatan alternatif jalur yang biasa ia gunakan saat menguji mahasiswa doktoral. Jalur yang kejam, berlapis, dan jarang berhasil. Namun ketika ia sampai di akhir, ia terdiam. Solusi Irfan tetap berdiri. Wajah dosen Ratna memucat. Bukan karena marah, bukan karena malu, melainkan karena kenyataan. Ia menurunkan spidol. Tangannya sedikit bergetar. Ini, katanya pelan, hampir berbisik. Ini benar. Kata-kata itu seperti palu godam. Beberapa mahasiswa tersentak, yang lain saling pandang. Tak yakin apa yang baru saja mereka dengar. Benar? Benar, dia berhasil. Dalam 10 menit, dosen Ratna berbalik menghadap kelas. Suaranya kini jelas, tegas namun kehilangan nada merendahkan yang selama ini melekat. Solusi ini, katanya, menunjuk papan tulis. Bukan hanya benar, ia menatap Irfan. Ini lebih baik dari yang saya harapkan. Hening. Irfan berdiri diam, wajahnya tenang, tapi dadanya bergemuruh. Ia tidak tersenyum, tidak merayakan. Ia hanya menunggu. Dosen Ratna menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat mahasiswa miskin, tidak melihat jaket lusuh, tidak melihat latar belakang. Yang ia lihat adalah pikiran yang jujur dan tajam. Saya salah, katanya akhirnya. Kata itu jarang, nyaris mustahil keluar dari mulut dosen Ratna Wisesa. Saya meremehkanmu. Ruangan terdiam total. Dan sebagai akademisi, lanjutnya, suaranya sedikit bergetar, namun tetap tegas. Saya tidak boleh lari dari kebenaran. Ia menoleh ke jam dinding. Waktu telah habis. 10 menit, katanya pelan. Kamu menepatinya. Dosen Ratna menarik napas panjang. Dan ia berhenti sejenak, menelan sesuatu yang pahit di tenggorokannya. Akan menepati janji saya. Suara itu jatuh dengan bobot yang luar biasa. Irfan akhirnya berbicara. Saya tidak meminta ini sebagai lelucon, Bu, katanya tenang. Saya hanya ingin diperlakukan adil. Dosen Ratna mengangguk perlahan. Dan kamu mendapatkannya, jawabnya. Di dalam hatinya, sebuah tembok runtuh. Bukan seluruhnya, tapi cukup untuk membuat cahaya masuk. Ia tahu, mulai hari ini, hidupnya tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya sendiri. Dan di depan seluruh kelas, di depan saksi yang tak terhitung, seorang dosen angkuh telah dikalahkan bukan oleh keberanian keras, melainkan oleh ketenangan seorang pemuda yang selama ini tak dianggap ada. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang bisa dikendalikan siapapun. Belum genap 1 jam sejak kelas berakhir, lorong Fakultas Sains sudah dipenuhi bisik-bisik. Grup pesan mahasiswa berdering tanpa henti. Potongan cerita beredar di pelintir, dibesar-besarkan, disederhanakan, namun intinya sama. Seorang mahasiswa miskin mengalahkan dosen paling ditakuti, dan sebuah janji besar terucap di depan saksi. Irfan berjalan keluar kelas dengan langkah ringan tapi pikiran berat. Ia tahu kemenangan itu nyata. Ia melihatnya di papan tulis, mendengarnya dari mulut dosen Ratna sendiri. Namun ia juga tahu kemenangan di kampus elit
jarang datang tanpa harga. Irfan, sapa seorang teman, setengah kagum setengah cemas. Kamu, serius? Irfan mengangguk. Aku hanya menjawab soal. Itu bukan hanya, sahut yang lain. Kamu mengguncang kampus. Irfan tersenyum tipis. Ia tidak mencari sorotan. Yang ia inginkan sederhana. Keadilan, kesempatan. Sementara itu, di ruang dosen lantai 3, dosen Ratna menutup pintu perlahan. Ia bersandar sesaat, menghembuskan napas yang sejak tadi ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pikirannya berisik. Ia membuka laptop, membaca surel yang mulai berdatangan. Bu Ratna, mohon klarifikasi. Apakah benar terjadi tantangan di kelas? Ini bisa berdampak pada reputasi fakultas. Jarinya berhenti di atas papan ketik. Ia tahu betul batas-batas profesional. Ia juga tahu, ia telah melangkah terlalu jauh bukan karena janji itu sendiri, melainkan karena ia mengucapkannya saat emosi memuncak. Namun ada satu hal yang tak bisa ia sangkal. Kebenaran akademik telah berdiri di sisi Irfan. Dan janji adalah janji. Sore itu, dosen Ratna dipanggil ke ruang dekan. Wajah-wajah serius menyambutnya. Pertanyaan demi pertanyaan datang tajam, terukur, tanpa basa-basi. Ia menjawab apa adanya. Ia tidak mengelak. Ia tidak menyalahkan siapapun. Saya mengakui tantangan itu, katanya. Dan saya mengakui hasilnya. Janji itu? Tanya dekan. Dosen Ratna menatap lurus. Saya akan menepatinya dengan cara yang bermartabat dan sesuai aturan. Keheningan mengisi ruangan. Beasiswa S2, lanjutnya, adalah hak akademik yang layak ia terima. Soal lainnya, saya siap mengikuti proses. Keluar dari ruangan itu, langkah dosen Ratna terasa lebih berat namun punggungnya tegak. Untuk pertama kalinya, ia tidak berlindung di balik reputasi. Ia memilih berdiri pada keputusan. Malam menjelang. Irfan duduk di kamar kos sempitnya, menatap catatan yang masih terbuka. Pikirannya berputar. Peluang S2, sorotan publik, jarak usia, dan janji yang mengundang tanya. Ia tidak ingin dianggap memanfaatkan keadaan. Ia juga tidak ingin mundur dari kebenaran. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dosen Ratna, besok pagi, temui saya di ruang kerja. Kita perlu bicara tenang, jujur, dan dewasa. Irfan menatap layar itu lama. Ia tahu, pertemuan itu bukan tentang kemenangan, bukan tentang sensasi, melainkan tentang dua orang yang dipaksa menghadapi konsekuensi dari keberanian dan tentang jalan panjang yang harus dipilih dengan kepala dingin dan hati yang utuh. Di luar, hujan kembali turun, dan di antara derasnya, sebuah keputusan besar menunggu untuk diucapkan. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela tinggi ruang kerja. Dosen Ratna, ruangan itu rapi, minimalis rak, buku penuh jurnal ilmiah, bingkai sertifikat, tersusun simetris, dan sebuah meja kerja besar yang mencerminkan kendali dan disiplin. Irfan berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Masuk, suara dosen Ratna terdengar tenang. Ia duduk di balik meja, tanpa blazer hari ini, hanya kemeja sederhana. Ada kelelahan tipis di wajahnya, bukan fisik, melainkan batin. Terima kasih sudah datang, katanya. Irfan mengangguk. Terima kasih sudah memanggil saya, Bu. Sejenak, tak ada yang bicara. Heningnya berbeda dari ruang kelas. Tidak menekan, tidak menguji, hanya jujur. Saya ingin kita luruskan satu hal, ujar dosen Ratna akhirnya. Apa yang terjadi kemarin bukan sandiwara, dan juga bukan permainan. Irfan menatapnya. Mendengarkan. Beasiswa S2, lanjutnya, sudah saya urus. Rekomendasi akademik akan saya tulis sendiri. Itu keputusan profesional, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Irfan menarik napas panjang. Dadanya terasa hangat lega, namun juga berat. Terima kasih, Bu, katanya pelan. Itu lebih dari cukup bagi saya. Dosen Ratna menatapnya, seolah ingin memastikan sesuatu. Dan tentang janji yang lain,
Katanya hati-hati. Saya ingin kamu tahu, saya tidak mengucapkannya dengan ringan. Irfan mengangguk. Saya percaya. Namun kemudian ia berkata sesuatu yang membuat dosen Ratna terdiam. Tapi saya juga tidak ingin janji itu menjadi beban, ujar Irfan tenang. Apalagi jika lahir dari emosi, tekanan, atau sorotan. Dosen Ratna menyandarkan punggung ke kursi. Untuk pertama kalinya, ia tidak berada di posisi mengendalikan arah pembicaraan. Kamu tidak takut? Tanyanya. Banyak orang di posisimu akan langsung menuntut. Saya tidak ingin menang dengan cara seperti itu, jawab Irfan. Saya ingin pilihan dari kedua sisi. Kata-kata itu sederhana, namun menghantam tepat ke pusat hati dosen Ratna. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum dosen, senyum seorang manusia yang dihargai martabatnya. Kamu jauh lebih dewasa dari yang saya kira, katanya. Dan ibu, balas Irfan, lebih berani dari yang orang-orang kira. Mereka saling memandang. Tak ada ketegangan, tak ada janji di udara, hanya kejujuran. Begini, kata dosen Ratna, akhirnya beasiswa dan akademik berjalan sesuai jalur. Soal janji pribadi, kita beri waktu tanpa tekanan, tanpa sorotan. Irfan mengangguk mantap. Itu yang saya harapkan. Ia berdiri, menunduk hormat. Saya akan belajar sebaik mungkin, katanya. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena saya memang mencintai ilmu. Dosen Ratna berdiri, ikut bangkit. Dan saya, katanya pelan, akan belajar membuka diri pelan-pelan. Irfan tersenyum tipis. Saat ia keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Bukan karena janji besar telah diamankan, melainkan karena satu hal penting telah dipilih dengan benar. Di belakang meja kerjanya, dosen Ratna menatap pintu yang telah tertutup. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa sendirian menghadapi masa depan. Bukan sebagai dosen, bukan sebagai janda, melainkan sebagai seorang perempuan yang diberi ruang untuk memilih tanpa paksaan. Dan di luar sana, sebuah awal baru sedang menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar dimulai. Beberapa bulan berlalu, kampus kembali pada ritmenya kuliah, penelitian, dan hiruk-pikuk ambisi. Namun bagi sebagian orang, sesuatu telah berubah. Meski tak selalu tampak di permukaan, nama Irfan kini tercantum di papan pengumuman. Penerima beasiswa S2, rekomendasi fakultas. Tak ada sorak-sorai, tak ada perayaan berlebihan. Hanya satu baris sederhana yang menandai pintu baru telah terbuka. Irfan menjalani hari-harinya dengan cara yang sama seperti dulu, datang paling pagi, pulang paling akhir. Bedanya, kini ia sering terlihat di perpustakaan lantai atas, tenggelam di antara jurnal dan catatan penelitian. Bukan untuk membuktikan apapun, melainkan karena ia akhirnya berada di tempat yang ia impikan. Ruang untuk berpikir tanpa takut diremehkan. Dosen Ratna, di sisi lain, juga berubah perlahan, nyaris tak disadari. Ia masih tegas, masih cerdas, masih disegani. Namun ada kelembutan baru dalam caranya bertanya, mendengarkan, dan memberi ruang. Ia membiarkan mahasiswa gagal tanpa dipermalukan, dan menang tanpa disombongkan. Suatu sore, setelah seminar kecil di fakultas, mereka bertemu di koridor yang sama seperti dulu. Tak ada kelas, tak ada papan tulis, tak ada saksi. Hasil risetmu bagus, kata dosen Ratna sambil menyerahkan berkas. Kamu memilih pendekatan yang berani. Irfan tersenyum. Saya belajar dari yang terbaik. Desain. Ratna tertawa kecil. Bukan tawa dingin, melainkan tawa yang jujur. Mereka berjalan berdampingan ke halaman kampus. Matahari sore memantul di kaca gedung, hangat dan tenang. Kita sudah memberi waktu, ujar dosen Ratna pelan, tanpa tekanan, tanpa janji di udara. Irfan mengangguk, dan waktu itu penting. Mereka berhenti
Di bawah pohon flamboyan tua tempat Irfan dulu berdiri, basah oleh hujan dan keraguan. Kini daunnya rimbun, bunganya jatuh perlahan. Ada hal yang ingin saya katakan, lanjut dosen Ratna. Bukan sebagai dosen, bukan sebagai pihak yang pernah berjanji. Irfan menatapnya, menunggu. Sebagai seorang perempuan, katanya. Suaranya mantap, namun hangat. Saya memilih untuk melangkah, jika kamu juga memilihnya. Irfan tersenyum, tenang, seperti saat menghadapi soal tersulit. Saya tidak pernah mengejar janji itu, katanya. Saya mengejar kejujuran, dan hari ini saya memilih. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorotan, hanya dua orang dewasa yang saling memahami di titik yang sama. Pada waktu yang tepat, angin berembus pelan. Sore menutup hari dengan cahaya keemasan. Mereka melangkah pergi, bukan sebagai legenda kampus, bukan pula sebagai sensasi, melainkan sebagai dua manusia yang berani memilih jalan yang benar dengan pikiran jernih dan hati yang utuh. Dan di sana, di antara langkah yang seirama, sebuah awal baru benar-benar dimulai.